Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil proyek citizen kami yang berjudul Maraknya Penggunaan Jasa Joki Tugas di Kalangan Mahasiswa. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nadianta Samara Madahni dengan NPM terakhir 193. Perkenalkan, nama saya Sabrina Fadila Gaisani dari Prodi Pariwisata dengan nomor MPM 098. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Fatailah, NPM terakhir 136 dari kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farozi. Saya dari kelompok 8 Kewarganegaraan. Saya dengan NPM terakhir yaitu 039. Perkenalkan, nama saya Karimah Ayu Zahrani dengan NPM akhir 044. Rangkuman masalah. Penggunaan jasa joki tugas merupakan masalah serius karena merusak integritas pendidikan, melemahkan kemampuan siswa atau mahasiswa secara akademik, serta menanamkan nilai ketidakjujuran dalam masyarakat. Masalah ini telah tersebar luas, terutama di lingkungan pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi, serta melalui media sosial dan platform digital. Masalah ini perlu ditangani pemerintah karena menyangkut kualitas sumber daya manusia dan kredibilitas sistem pendidikan. Namun, masyarakat juga harus turut bertanggung jawab, terutama pendidik, orang tua, dan lembaga pendidikan dalam membentuk karakter dan mendorong kejujuran. Undang-undang sebenarnya belum secara spesifik, namun prinsip-prinsip etika pendidikan dan kejujuran akademik dapat dijadikan dasar tindakan. Kementerian Pendidikan dan lembaga pendidikan mereka membuat aturan, memberikan sanksi, dan mengedukasi kejujuran akademik. Nah, di sini saya akan menjelaskan dokumentasi tentang maraknya penggunaan jasa joki di kalangan mahasiswa. Yang pertama yaitu maraknya joki tugas. UNER bakalan terapkan langkah ini untuk memberantasnya. Menurut Profesor Nasi, fenomena joki tugas menunjukkan kemirisan siswa dan mahasiswa yang membeli jasa tersebut. Ia menyatakan fenomena ini bukan lagi masalah enteng, karena penyediaan jasa bahkan sudah ada yang membentuk startup. Namun, ia tak bisa memungkiri joki tugas memang muncul karena banyak sebab, misalnya karena peluang, mahasiswa malas, hingga faktor kebutuhan finansial. Dari sisi ekonomi, di mana ada demand yang ada supply sehingga akhirnya menjamur, ada tawaran di mana-mana, terang guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini. Bagi saya ini tidak etis dan tidak akademis. Dalam banyak hal, ini bisa masuk dalam kategori pembohongan, paling tidak dalam institusi pendidikan. Katanya dilansir dari laman UNER, dikutip Jumat tanggal 26 bulan 7 tahun 2024. Yang kedua yaitu sudut pandang etika dan legalitas joki tugas tenaga pengajar angkat bicara. Profesor Dr. Suni Umul Firdaus SH MH selaku dosen Fakultas Hukum sekaligus Ketua Majelis Kode Etik Mahasiswa Universitas 11 Maret atau yang disingkat UNS mengaku sudah pernah mencurigai adanya praktik joki tugas ini, tetapi belum pernah mendapatkan laporan secara tertulis. Kita pernah mendengar praktik joki tugas dari beberapa mahasiswa, dari beberapa dosen, tetapi begitu kita minta untuk melaporkan siapa yang melakukan joki, tidak dilaporkan. Ujarnya berdasarkan faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa masih banyak penjoki tugas yang melakukan praktek secara bebas di luar sana. Dari segi etis, moral, saya sebagai penjoki seperti merusak integritas. Jadi secara keseluruhan praktik perjokian seperti ini dapat dikatakan negatif, tambah indah. Dikutip Kamis tanggal 27 bulan 6 tahun 2025. Yang ketiga, ragam kecurangan UTBK, bayar joki ratusan juta untuk masuk kedokteran. Ketua Umum Tim Penanggung Jawab Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru atau yang disebut SNPMB,
2025, Edward Wolk mengungkapkan bahwa pihaknya kini tengah menyelidiki ratusan dugaan kecurangan dalam pelaksanaan uji tulis berbasis komputer atau yang disebut UTBK 2025. Temuan ini muncul dari hasil deteksi oleh sejumlah universitas dan data internal SNPMB. Ini sementara kita rekap informasi dari teman-teman rektor karena masih terus didata, karena Edward saat ditemui di ruang auditorium Gedung Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Selasa tanggal 27 bulan 5 tahun 2025. Ia menegaskan bahwa laporan tertulis dari perguruan tinggi masih ditunggu sehingga identitas para pelaku belum bisa dipublikasikan. Kalau ditanya siapa saja, namanya saja saya belum tahu gitu. Tapi yang pasti sudah dilaporkan oleh rektor dengan memberikan saksi dan sebagainya. Itu sudah ada lanjutnya. Dan yang keempat, kunci menghindari penggunaan jasa joki tugas. Salah satunya sadar diri. Adanya kebijakan kampus atau peraturan pemerintah tidak menggertakkan para pengguna joki untuk berhenti menggunakan jasa joki tugas. Lantas bagaimana cara mengatasi joki tugas di lembaga pendidikan? Kesadaran diri pengguna joki. Beberapa pengguna jasa joki sendiri memiliki rasa takut untuk menggunakan joki tugas karena mereka ingin memahami materi atau hasil dari mengerjakan tugasnya. Sebagai nantinya para pengguna jasa joki ini akan mempresentasikan atau menjelaskan kembali kepada dosen tentang hasil pengerjaan tugas tersebut. Tentunya para pengguna joki ini mendapatkan nilai yang baik dan dinilai mampu menguasai materi tersebut. Oleh karena itu, mahasiswa mengurungkan niatnya untuk menggunakan jasa joki tugas. Sebenarnya ada banyak langkah yang dilakukan, yaitu mahasiswa itu apabila dia kesulitan sebaiknya segera mencari bantuan atau bimbingan akademiknya. Segera mencari bantuan, bukan mencari joki, ungkap Profesor Suni dikutip dari tanggal 28 bulan 6 tahun 2025. Kebijakan alternatif untuk menangani maraknya penggunaan jasa joki pada mahasiswa. Yang pertama, implementasi penilaian berbasis proses. Tugas yang tidak hanya dinilai pada hasil akhir saja, namun dapat dinilai pada proses pengerjaannya dari awal hingga akhir. Jadi dosen dapat mengetahui bagaimana proses pengerjaan dari mahasiswa tersebut. Kemudian yang kedua, ada apresiasi kepada mahasiswa. Memberikan apresiasi kepada mahasiswa yang mengerjakan tugasnya secara mandiri dan sendiri dapat diberikan tambahan nilai. Kemudian yang terakhir, layanan pusat akademik. Dosen dapat memberikan layanan konsultasi akademik seperti ditentukan jadwal konsultasi dalam mengerjakan tugas. Kemudian dapat memberikan pelatihan manajemen waktu juga kepada mahasiswa. Selanjutnya ada penjelasan dan justifikasi tertulis. Yang pertama ada keuntungan, mengurangi beban akademik. Joki tugas dapat membantu mahasiswa mengurangi beban akademik yang berat, terutama ketika mereka memiliki banyak tugas dan tanggung jawab lainnya. Yang kedua ada meningkatkan nilai. Dengan menggunakan jasa joki tugas, mahasiswa dapat meningkatkan nilai mereka tanpa harus melalui proses belajar yang intensif. Yang ketiga ada menghemat waktu. Joki tugas dapat membantu mahasiswa menghemat waktu, sehingga mereka dengan fokus pada kegiatan seperti organisasi atau pekerjaan paruh waktu. Selanjutnya ada kerugian. Yang pertama, ada menurunkan kualitas pembelajaran. Menggunakan jasa joki tugas dapat menurunkan kualitas pembelajaran karena mahasiswa tidak memahami materi secara mendalam. Yang kedua, ada pelanggaran integritas akademik. Joki tugas merupakan bentuk pelanggaran integritas akademik yang dapat menyebabkan sanksi seperti penurunan nilai, skorsing, atau bahkan dikeluarkan dari kampus. Yang ketiga, ada kehilangan kepercayaan. Mahasiswa yang menggunakan jasa joki tugas dapat menghilangkan kepercayaan dari teman-temannya dan merusak nilai-nilai kejujuran dan bekerja sama atau kerja keras. Dan yang terakhir, ada dampak negatif pada etos kerja. Penggunaan jasa joki tugas dapat mengikis etos kerja dan semangat
kompetisi yang sehat di lingkungan akademik. Selanjutnya ada penjelasan tertulis. Yang pertama ada pihak yang mendukung dan menolak kebijakan alternatif. Yang pertama ada yang mendukung, ada dosen, BEM, dan Kemendikbudristek. Lalu yang menolak ada pelaku jasa joki dan sebagian mahasiswa yang menggunakan jasa joki tugas. Lalu selanjutnya ada cara mengajak, yaitu yang pertama membuat atau mengikuti ruang diskusi dari beberapa sosial media, contohnya dari Twitter atau Discord. Lalu yang kedua ada memberikan edukasi melalui video konten di TikTok maupun di Instagram. Lalu ada pula cara meyakinkan orang-orang dengan kebijakan tertulis, kebijakan alternatif kita. Yang pertama ada menunjukkan kepada mereka penggunaan jasa joki tersebut dapat menimbulkan dampak negatif jangka panjang. Yang kedua, ada pendidikan di Indonesia dapat menurun drastis jika beberapa orang masih menggunakan joki untuk mengerjakan tugasnya. Lalu yang terakhir, ada sulit bersaing di dunia kerja karena tidak menguasai kemampuan yang seharusnya didapatkan saat semasa kuliah. Kesimpulannya, penggunaan jasa joki tugas dapat merusak integritas akademik dan kualitas pendidikan. Meski dapat memberikan keuntungan dalam jangka pendek, dapat memberikan dampak negatif secara jangka panjang. Solusi yang bisa diterapkan antara lain yaitu memberikan penilaian berbasis proses. Kemudian yang kedua, memberikan apresiasi kepada mahasiswa yang mengerjakan tugas secara mandiri, serta layanan konsultasi akademik. Seluruh pihak, baik mahasiswa, dosen, lembaga, dan pemerintah perlu bekerja sama untuk menumbuhkan budaya jujur dan bertanggung jawab dalam pendidikannya. Sekian presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.